Seorang santri di Lumajang, Jawa Timur terpaksa berjuang melawan maut usai menenggak cairan air keras yang diberikan temannya di dalam pondok pesantren. Biaya pengobatan yang selangit memaksa keluarga membuka donasi untuk menyelamatkan nyawanya. Sudah hampir 3 bulan, Dewangga, seorang santri di Lumajang, Jawa Timur, terbaring lemas di atas ranjangnya. Suapan makanan yang masuk selalu berakhir dengan muntahan hebat. Berat badannya merosot hingga 20 kg. Ironisnya, penyakit yang menggerogoti hidupnya bermula saat ia meminum soda yang dicampur cairan pembersih keramik yang diberikan oleh temannya sendiri di dalam pondok pesantren. Cairan itu masuk ke dalam lambung dan merusak organ vital sang santri. Tak hanya 1 orang, ada 3 anak yang juga diberikan cairan tersebut oleh teman sekamarnya. Sementara itu, biaya pengobatan yang terus membengkak hingga 1 juta rupiah setiap hari membuat keluarga hanya bisa pasrah dan meminta uluran tangan para dermawan. Di tengah nestapa itu, pondok pesantren turut bahu-membahu membuka donasi untuk menyelamatkan nyawa Dewangga, sang santri yang kini hanya bergantung pada susu dan obat untuk melanjutkan hidupnya. Setelah yang dari Rumah Sakit Sutomo itu banyak kebutuhan yang tidak tercover BPJS, akhirnya kami dari pihak pesantren berinisiatif untuk melakukan proaktif juga membantu bagaimana agar korban ini dan keluarganya tidak merasa sendiri. Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menjenguk Dewangga. Selain memberikan dukungan moral, Bupati juga memberikan bantuan. Bupati Lumajang memastikan Pemkab Lumajang akan membantu pengobatan dan penyediaan obat gratis bagi Dewangga. Ya, kami bantu dan nanti saya janji juga akan membantu, bantu lagi. Hari ini Basnas juga membantu dan obatnya yang setiap hari cukup mahal juga. Obat yang diminum sudah kita tanggung obatnya. Dan nanti tanggal 6 juga kontrol ke Surabaya juga kita antar. Insya Allah kalau ada masyarakat yang berdonasi silahkan langsung diberikan ke orang tuanya saja. Di tengah kondisi tubuh yang kian melemah, Dewangga masih menyimpan harapan bahwa suatu saat ia dapat kembali sehat dan melanjutkan belajar di pondok pesantren seperti teman-temannya. Tim Liputan, Kompas TV. Kita sudah tersambung dengan jurnalis Kompas TV Abdul Rohman di Lumajang, Jawa Timur. Selamat siang Rohman, bagaimana kondisi korban saat ini? Ya, selamat siang Imron dan saudara, bahwa 1 jam yang lalu kami sempat menjenguk kembali Ananda Dewangga di rumahnya di Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh. Dan saya melihat masih terbaring lemas di kamar tidurnya dan masih belum bisa berbuat apa-apa, masih terbaring lemas dan masih diberikan susu setiap jam sekali oleh orang tuanya dan diberikan bukan melalui mulut tapi melalui saluran khusus yang dari perutnya melalui selang kemudian diminumkan, karena memang untuk mengkonsumsi makanan maupun mengkonsumsi minuman itu masih belum bisa masuk, karena kalau sampai mengkonsumsi makanan maupun minuman saat ini akan mengakibatkan muntah yang sangat-sangat hebat. Maka tim dokter beberapa hari yang lalu selama 3 bulan ini membuat saluran khusus yang berada di perut daripada korban Dewangga ini. Saat ini masih lemas dan tadi saya sempat juga bertanya kepada orang tua daripada Dewangga bahwa saat ini masih mencoba untuk berkomunikasi dengan pihak Pemkab Lumajang untuk bisa kembali menuju ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya untuk melakukan kontrol lagi, karena mengalami iritasi pada bagian perutnya sehingga tidak sampai, sebenarnya untuk jadwalnya itu akan jadwal untuk berkunjung lagi ataupun melihat kesehatannya lagi, ceknya di Rumah Sakit Dr. Sutomo adalah tanggal 6, namun karena ada iritasi
ini pihak keluarga masih mencoba untuk berkomunikasi dengan beberapa pihak untuk bisa mengontrol kembali kontrol di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dan saat ini masih korban masih di kamarnya. Begitu, Indron. Abdul, apa motivasi pelaku memberikan minuman soda bercampur pembersih keramik kepada korban? Menurut keterangan dari pihak pondok pesantren, memang untuk motivasi daripada pelaku memberikan minuman HCl ataupun pembersih keramik ini adalah motifnya adalah iseng. Sebenarnya pondok pesantren sangat-sangat bersih sekali di pondok pesantren itu, namun karena keisengan, sebenarnya untuk cairan ini ada di gudang SMK Asyarifi di Desa Pandanwangi, ditempatkan khusus karena memang di sana masih ada proses pembangunan di pondok pesantren sana. Kemudian sang pelaku ini mengambil daripada cairan tersebut, dimasukkan ke kaleng minuman yang bersoda, kemudian diberikan kepada 3 anak sebenarnya. Namun yang paling parah adalah Dewangga ini. Diberikan pada waktu subuh, di mana jumlah santri di sana itu habis bersih-bersih di kamarnya dan juga di sekitar pondok pesantren. Karena mereka haus, kemudian pelaku mencoba memberikan minuman tersebut. Karena memang haus, ketiga anak ini kemudian meminum yang awalnya adalah dikira soda. Namun setelah meminum cairan tersebut, para korban ini kemudian mengalami muntah-muntah yang sangat hebat, pusing, dan kemudian pihak pesantren melarikan ke Rumah Sakit Wijaya Kusuma di Lumajang. Namun karena memang kondisinya makin parah, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Subang di Jember, kemudian pulang lagi namun tidak menghasilkan, dan pada akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya yang diagnosa bahwa ada kerusakan berat di bagian perut ataupun di bagian lambung anak tersebut. Demikian, Bangga. Baik, tadi informasi yang kami dapatkan memang biaya pengobatan tidak murah begitu ya, bahkan harus mengonsumsi obat setiap hari yang dengan jumlah yang cukup banyak biayanya. Lalu bagaimana pertanggungjawaban keluarga pelaku dalam kasus ini? Untuk pelaku sebenarnya sudah dikeluarkan dari pondok pesantren setelah beberapa hari dilakukan pengecekan maupun diambil informasi dari dari pelaku tersebut. Kemudian pondok pesantren memutuskan untuk mengeluarkan yang bersangkutan. Setelah itu ada mediasi beberapa kali di Desa Tempeh Tengah, ada sekitar 2 atau 3 kali melakukan negosiasi ataupun kesepakatan-kesepakatan. Namun sampai hampir 3 bulan ini untuk kesepakatan pembayaran yang disepakati oleh kedua belah pihak sebesar 7 juta, saat ini masih hanya beberapa saja, hanya tidak sampai uang ataupun kesepakatan yang sekitar 7 juta itu. Makanya saat ini untuk pihak keluarga masih mempertimbangkan apakah kasus ini dibawa ke pihak kepolisian atau masih ada itikat baik daripada pihak keluarga korban untuk memberikan donasi kepada pihak korban ini. Memang untuk biayanya cukup besar sekali untuk proses penyembuhannya, karena memang untuk konsumsi daripada untuk menambah nutrisi, untuk bertahan hidup, ini hanya bergantung kepada susu 2 kaleng dan juga obatnya yang kalau kita nominalkan setiap hari itu harus mengeluarkan 1 juta rupiah. Untuk itu pihak keluarga dan juga pondok pesantren sudah tidak kuat lagi untuk melakukan biaya-biaya tersebut, sehingga mengeluarkan membuka donasi untuk kasus tersebut. Begitu, Imron.